Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita ma'rifatullah gitu ya, belajarnya ya, mengenal Allah ya. Kalau seorang sudah kenal Allah itu ibadahnya juga bagus. Ibadahnya bagus ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ya di dalam sebuah kitabnya yang populer, kitabnya namanya Fathul Bari ya. Di dalam kitabnya itu wal imanu billahi wa huwa tasdiqu biwujudihi wa annahu mutassifun yusafatil kalami munazzahu an sifatin naqsi. Dan keimanan terhadap Allah itu ialah pembenaran akan wujudnya, dan sesungguhnya dia bersifatkan segala sifat kesempurnaan, lagi suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Makanya ada asmaul husna wa sifatu, nama-nama yang baik dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah ya. Jadi Allah dengan sifat-sifatnya yang baik ya. Itu hafal nggak kita? Hafal nggak sih asmaul husna? Hafal ya? Sampai 5 hafal ya? Sampai 5 hafal ya? Gitu ya? Artinya nggak hafal ya? Nanti dihafalin ya, dihafalin. Jadi kalau kita menghafalkan asmaul husna kemudian kita menjalankannya, maka insya Allah ya kita mendapat keberkahan dan kita mendapatkan rahmat ya. Jadi mengimani ya Allah yang pasti berwujud atau pasti ada, dan hanya Dia yang berhak disembah secara hak atau secara benar ya. Itu di surat Al-Imran itu ya, la ilaha illahu. Kemarin tuh syahidallahu annahu la ilaha illahu. Betul nggak kemarin gitu ya? Di surat Al-Imran ayat berapa kemarin? Ya lupa. Ayatnya 18 ya? Iya kan? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Itu surat Al-Imran ayat 18 ya. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang memproklamirkan ya, Allah yang mengikrarkan ya. Oh, belum ketemu? Surat 3 ayat 18 sudah ketemu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan, Allah memproklamirkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana ya. Jadi Allah sendiri yang memproklamirkan dirinya, iya kan?
Jadi kalau sudah ada di Al-Quran, cuma diimani dan ditaati, nggak usah pakai dipikirin, gitu. Nggak usah pakai dipikirin, gitu. Kalau Allah sudah memproklamirkan dirinya, diimani dan dilaksanakan, gitu. Nggak usah dipikirin, gitu. Kalau suruh nyembah ya sembah, gitu. Kalau Allah sudah dibilang di atas langit, ya di atas langit, nggak usah dipikirin, gitu. Kalau Allah bilang di atas arsy, di atas arsy, gitu, ya. Jadi nggak usah dipikirin. Yang dipikirin itu kalau ada perintahnya, bagaimana caranya menjalankan perintah. Ingat ya, itu baru kenal Allah tuh ya. Ya, baru kenal Allah, ya. Ini mikirin zatnya ya. Hah? Mikirin zatnya ya. Iya, dipikirin zatnya jangan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak sama dengan makhluknya, nggak sama, gitu. Jadi jangan dianalogikan, nggak ada analoginya ya. Iya, kayak ini aja, adzan dianalogikan, itu kan akhirnya dia celaka juga, betul nggak? Gitu. Jadi jangan menganalogikan, ya, gitu. Nggak boleh, apalagi zat yang kita sembah dianalogikan gitu, nggak bisa, gitu. Cukup diimani, gitu. Sama kayak dibilangin Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, nggak sampai 1 malam. Kalau dipikirin nggak masuk. Itu cukup diimani, cukup dipercayai, gitu. Ini enggak mikirin bagaimana begitu, bagaimana dianalisa, enggak ketemu, gitu. Orang Jepang aja menganalisa air Zam-Zam bingung dia, itu air Zam-Zam yang kelihatan, betul nggak? Air Zam-Zam itu dianalisa sama orang Jepang, akhirnya dia bingung sendiri dia bingung sendiri, gitu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan tuh, gitu kan? Makanya kalau tanda-tandanya saja dia pikirin bingung, apalagi zatnya, gitu. Jadi mengenal Allah itu Allah sudah mengikrarkan, ya. Allah itu tidak ada ilah yang disembah secara hak melainkan Dia. Jadi nggak ada sesembahan, nggak ada ketaatan kecuali kepada Allah dan Rasulnya dalam beribadah, gitu. Yang kedua, mengimani sifat-sifat Allah, ya. Tuh Asmaul Husna tuh, ya, diimani. Itu di surat Al-Imran ayat 26 ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah pemilik seluruh kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Hanya di tangan Engkau segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kehendak Allah tuh apa-apa juga, ya kan? Jadi kalau orang dihinakan sama Allah, emang kehendaknya Allah. Kalau Allah kehendaki untuk kita kebaikan, maka diberikannya pemahaman agama. Ya. Ini untuk doa juga bisa ya. Iya, ini doanya Allahumma, ya kan? Ya Allah gitu. Ya. Ini kan sering dibaca sama saya kalau sholat berjamaah ya. Ya, Qulillahumma malikal mulk. Ya. Minta kedudukan. Iya, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Makanya kita kan saya udah bilang, kita ini nggak ada pilihan. Kalau saya mau memilih gitu, saya pengen jadi anak Raja Salman, pengen nggak? Bisa milih nggak? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Dan yang diberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nggak usah repot-repot, mikirin segala sesuatu ya. Ikuti saja petunjuknya, ya. Bahwa pemilik seluruh kerajaan, Allah nanti akan kumpulkan orang-orang
di hari kiamat nanti bilang mana kerajaan, gitu ya. Padahal Allah akan memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Nanti pada saatnya juga dicabut oleh Allah, gitu. Tergantung. Kalau dia baik pemimpinnya, maka dicabutnya dengan baik. Kalau dia memimpinnya nggak baik, dia juga akan mendapatkan dosa, gitu. Sama kalau dibilangin jadi imam, pemimpin bukan pemimpin sholat kan imam itu, betul nggak? Makanya tenang aja kalau orang yang berjamaah itu enak, ya kan? Gitu. Jangan khawatir. Kata Nabi dalam sabdanya apa? Bagaimana? Yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari Ibnu Abbas itu. Mereka mengimami kalian dalam sholat. Mereka mengimami kalian dalam sholat. Jika mereka benar, maka bagimu pahala dan bagi mereka. Kalau dia sholatnya benar tuh imamnya, kita dapat pahala, imamnya dapat pahala. Wa in akhtau, kalau dia salah, falakum, bagimu tetap pahala. Wa alaihim, dan beban dosanya dia yang nanggung, gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu dalam sholat, ya, nggak usah ragu-ragu. Mau imamnya siapa kek, gitu ya kan? Imamnya siapa kek, gitu. Tetap aja kita sholat, ya. Kita sholat. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, sekalipun dihinakan orang itu. Kalau Allah muliakan, tetap dia tetap mulia. Maka jangan menghina orang yang sudah terhina. Siapa dia orang yang sudah terhina? Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu orang terhina itu. Orang paling hina adalah orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Itu orang paling terhina. Jangan dihina. Percuma orang udah terhina, dibilang dihinakan. Sudah terhina. Enggak usah dihinakan, ya. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Kalau dia sudah mendustakan ayat-ayat Allah, pasti dihinakan oleh Allah. Pasti itu dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Sampai Allah hinakan dia dengan bagaimana dia nanti masuk surga kalau onta bisa masuk lubang jarum. Itu kan dihinakan oleh Allah, ya kan? Dihinakan oleh Allah. Hanya di tangan engkau segala kebajikan. Jangan dipikirin tangannya, gitu kan? Gak usah dipikirin. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu maha berkuasa. Jadi hidup itu tinggal ikutin saja petunjuk Allah, ya. Kemudian ada sifat mustahil Allah, ya. Pasti tidak bersifat kekurangan. Allah tidak pernah kurang, nggak ada kurang-kurangnya. Kalau kita banyakkan kurangnya, gitu. Makanya dibilangin, oh itu ustadznya begini. Iya pasti. Kenapa? Pasti ada kekurangannya. Jadi sifat mustahil Allah yaitu pasti tidak bersifat kekurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pasti suci dari segala sifat kekurangan, ya. Makanya di surat As-Saffat terakhir, ya Min. Coba lihat surat As-Saffat terakhir itu. Kalau kita doa biasanya ditutup dengan kalimat ini, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat 37 itu, ya. Ayat 180 sampai 182. Selalu diucapkan itu kalau akhir doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, ya. Maha suci Rabbmu, ya. Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan, ya. Dari sifat yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin, dan selamat sejahtera bagi para rasul.
para nabi dan rasul selamat ya. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ya. Makanya kalau berdoa imamnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Apa itu Ustaz? Embuh. Kok embuh gitu ya kan? Embuh. Kalau dianya embuh, gimana yang belakangnya kira-kira? Yang belakangnya gimana? Lebih parah lagi, lebih embuh lagi ya, itu ya. Kemudian sifat yang ketiga ya. Tadi sifat yang pertama apa? Sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz atau mungkin. Ya, sifat mungkin. Allah Subhanahu wa taala pasti bersifat mungkin menciptakan segala sesuatu atau tidak. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Gitu ya. Jadi Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Jadi kalau orang sudah kenal Allah itu kayak model Palastono kayak begitu. Ya Mas Palastono. Gimana tadi? Ngomongnya gimana? Kalau Allah sudah menghendaki bisa. Bukan cuma haji atau umroh, betul nggak? Tetapi bisa kita bermukim di Madinah. Bisa nggak? Bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, ya. Itu tanda-tanda orang sudah mengenal Tuhannya. Jadi nggak pesimis, selalu optimis. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah cuma bilang apa? Kun fayakun. Gitu. Jadi harus optimis ya. 2024 insya Allah berangkat haji gitu. Ini bisa dijadikan penutup doa. Hah? Penutup doa. Kenapa? Penutup doa. Bukan itu doa. Doa itu ini kan cuma tambahan aja orang. Doa itu dimulai dengan sholawat ya, ucapan-ucapan sholawat, kemudian ditutup dengan mensucikan Allah ya. Maka dipilih ayat ini yang mensucikan Allah ya, supaya kita paham betul tentang bagaimana sifat Allah ya. Yang enggak lah gitu ya. Gitu ya. Bilang alhamdulillahirabbil alamin aja boleh gitu ya kan? Boleh nggak? Boleh gitu ya. Sifat jaiz itu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Gitu. Allah itu memilih kepada siapa yang dikehendaki. Kita saja dipilihin nggak? Dipilihin. Istri kita siapa yang milih? Allah. Yang milih siapa? Kita. Allah. Kok kita? Saya di dulu milihnya tahu nggak dulu? Pengennya itu Lady Diana. Pengennya sih kira-kira gitu ya. Kalau saya pengen gitu, pengennya anak raja gitu nggak? Tapi bisa nggak? Nggak ada pilihan gitu. Kalau pengen gitu, waduh, kata Palastono pengennya si Lady Diana, dapatnya Lady Ho. Dapatnya Lady Ho ya, gitu, nggak ada pilihan. Muslim mukallaf mengenal Allah dan mengimani segala sifatnya. Karena jika dia tidak beriman, niscaya dua kalimat syahadatnya tidak sah di sisi Allah. Karena berarti dia tidak mengimani ayat-ayatnya yang kita bacakan itu ya. Gitu. Maka dan jika dia beriman, niscaya akal, pikiran dan hawa nafsunya juga beriman. Akal kita, pikirannya kita, dia beriman bahwa apa yang Allah syariatkan semuanya pasti baik. Jadi Allah yang syariatkan pasti baik. Kalau Allah sudah pilih pasti baik. Itu istri kita yang dipilih Allah itu baik. Ada orang suaminya nggak baik, udah dikasih pilih ini, dia milih yang lain, ya kan?
gitu. Yang perempuan bukan, laki-laki bukan. Ada yang milih begitu, ada tuh yang gitu. Ada nggak? Ada. Dipilih yang baik nggak mau gitu kan. Jadi pikiran dan hawa nafsunya juga beriman bahwa apa yang Allah syariatkan semuanya pasti baik dan benar, sehingga dia menerima syariat Allah, yaitu syariat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima apa-apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keberkahan kepada kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan rahmatnya bersama keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.